Luar biasa ya. Sekali lagi dong, apa kabarnya hari ini? Yes, ada 5.000 orang ya menjawab luar biasa. Kita mau menyembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami persilakan untuk berdiri. Tuhan, terima kasih atas kasih karuniamu, berkat-Mu buat setiap kami Bapak. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang telah kami miliki saat ini. Bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kebaikan-Mu. Dan Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapak. Kami mau menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Kita mau memuji Tuhan siang hari ini. Ada haleluya. La la la
kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Terima kasih Tuhan, Kau kasih hati kami, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, Ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, Ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan. Haleluya, 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 haleluya. Yes Lord, Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Dan inilah kerinduan kami Bapa, selalu menggenapi firman-Mu dan nyatakanlah kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan.
in my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Pulihkan hatiku dan jiwaku, semuanya bagiku di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalan. Katakan sekali lagi dengan iman. Nyatakan jalanmu. Tidak habis-habisnya kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan. Engkau yang maha besar, maha mulia, maha kudus, maha kasih, satu-satunya kebenaran, mau bersekutu dengan kami Tuhan. Tolong kami memaknainya bukan sekedar ritual tanpa spiritual. Nyatakanlah jalanmu, kebenaran firman-Mu adalah jalan-jalan-Mu. Dan jujur Tuhan, dalam diri kami ini ada mental melawan untuk menuruti firman-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus, lembutkan hati kami. Bimbing kami supaya kami percaya kepada Kristus persis seperti yang dipikirkan Kristus. Oleh karena itu Roh Kudus, berbicaralah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Kenapa jauh-jauh ya? Takut ya? Gak ngerti saya. Kalau boleh taruh aturan lah, kalau ibadah, kalau ada kosong kursi di depan diisi. Tapi kalau ada makan-makan, usahakanlah paling belakang kan begitu. Nyambung gak sih? Nyambung lah. Yuk, apa tema kita Pak Heri? Disosialisasi udah? Ada, tetapi
Yuk kita buka Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya lagi kurang sehat, badan pada sakit semua. Saya lihat WL di sini dari awal sampai firman berdiri semua terus. Gantian lagi kita ya. Yuk, saya minta tolong wanita baca ayat yang ganjil, pria baca ayat yang genap, menolong saya juga supaya saya nggak ikut membaca. Di bawah judul perikop tentang apa? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Mulai ladies first. Ayat 11. 1, 2, ya. Lanjut pria. Ayat 13. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang bawahan Bapa. Lalu Perkataan itu kepadanya, Bapa, telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak tahun itu, sembelihlah dia dan kamilah utamakan dan berkata di sana. maka Tapi anaknya disuruh dari ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah melindungi anak lembu kamu, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. dan Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, dalam bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi padaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk sukacita dan sahabat-sahabat. 30. Kata ayahnya kepadanya, anakku, kau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala punyaku adalah punyaanmu. Katakan apa? Apa judul perikopnya? Anak mana yang hilang? Semua yang hilang. Makanya gak dibilang perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang, tetapi perumpamaan tentang anak bungsu ini adalah orang berdosa tetapi bertobat. Anak sulung ini orang Kristen, pendeta, worship leader, singers, pemain musik,
aktif di gereja, yang gak disukai Tuhan masih dilakukan. Yang disukai Tuhan gak mau dilakukan. Biasanya gereja-gereja lama itu ada tahun gereja. Biasanya tanggal-tanggal seperti ini, minggu tentang belajar tentang menghayati tentang Natal, supaya kita merayakan Natal bukan sekedar pohon terang, aktif membuat drama musikal, acara khusus, nyewa di Senayan, pulang gak berubah. Ini kebanyakan perayaan Natal di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia, di Australia, di mana-mana di bumi ini, rata-rata menyakiti hati Tuhan. Camkan itu. Ini penting sekali, supaya kita jangan merayakan Natal sementara kita nyakiti Tuhan. Apa arti Natal? Belum pada makan ya. Apa arti Natal? Hari kelahiran. Jadi kalau Natal ulang tahun siapa? Ulang tahun siapa? Berarti siapa yang harus dapat kado? Iya dong, kok banyak gereja persekutuan fokusnya cross kado. Cross kado, Yesus nggak dapat kado. Bingung Tuhan, siapa yang ulang tahun kok yang cross? Coba saya ulang tahun, saya adakan di rumah saya, undang Anda bawa kado masing-masing. Wajar nggak saya? Wah, banyak banget kado untuk saya. Tiba-tiba pembawa acara bilang, nah saudara tadi waktu datang dikasih nomor, tolong cross kado dulu, Anda pulang bawa kadonya. Saya nggak dapat kado. Nyambung nggak sih? Pasti nyambung, orang kawin itu maksud. Ini ngeri sekali. Nah, mari kita sepakat. Pertama, perumpamaan ini dialamatkan kepada orang Yahudi, sehingga lebih efektif lagi mengerti perumpamaan ini. Kalau Anda nggak ngerti konteks Yahudi, Anda biasa-biasa saja. Konteks Yahudi jahat sekali, minta warisan orang tua masih hidup. Warisan itu kalau orang tua meninggal, warisan itu representatif orang tua memelihara kita berikutnya, apalagi kita kalau masih sekolah. Jadi kalau minta warisan orang tua meninggal sama dengan nyumpain bapaknya mati. Jadi kalau baca ini harus konteks Yahudi. Itu jahat sekali. Maka biasanya keluarga dari pihak bapaknya, keluarga dari pihak ibunya memperingati dia. Tarik ucapan itu. Jangan lakukan itu, jahat sekali. Bisa kami gak akui kawan. Tetap dia minta. Maka aparat pemerintah setempat tahu begitu datang, saya akan coret namamu di kota ini kalau kau lakukan. Tetapi tetap dia minta. Maka budaya Yahudi, kalau dia minta warisan, orang tuanya kasih, dia keluar, setiap perkampungan ada tempo, ada menara jaga. Sebelum sampai pintu gerbang, diperingati lagi, kau balik. Yang memperingat ini saudara-saudaranya, orang tetangganya dan sebagainya, sambil memegang benda busuk. Entah ayam busuk, ikan busuk, sayur busuk, semua yang busuk-busuk. Kalau kau nggak balik, kau tetap keluar, kami lempar ini bahwa kami sepakat kau busuk sekali dan kami anggap kau udah bangkai mati, nggak ada lagi kamu di sini. Itu protesnya. Akhirnya anak ini balik atau pergi, anak busuknya pergi. Makin jahat. Kalau audiensnya Petrus dan kawan-kawan, Yesus menjelaskan ini, itu jahat karena uang warisan yang representatif orang tua memelihara dia pakai bukan buka warung soto, bukan buka kafe, tapi apa? Pesta pora dan catatan lain dia ke pelacur. Catat baik-baik anak-anak muda saudara sekalian. Kalau kita menyimpang, bersyukur sekali hidupmu melarat dan menderita. Kalau Anda menyimpang, tetap Anda menikmati menyimpang itu, berarti Anda sudah ditolak Tuhan. Jauh-jauh hari Anda ditolak, memang Anda tidak pantas ke surga. Jadi kalau menyimpang, paling enak menderita. Kalau Anda sesat naik ke gunung, sesat, paling bagus kelaparan, kedinginan, kelaparan mau mati. Sehingga tahu Anda bahwa sesat itu mengerikan.
Ini penting. Sayang sekali Tuhan Yesus menceritakan akhirnya uangnya habis. Maka seluruh andalan kita di luar Yesus pasti habis. Tidak kekal. Makanya orang Kristen yang bodoh merasa hebat kalau kaya, kalau pendeta terkenal, banyak mujizat, itu jadi bodoh. Harus merasa tetap rendah hati dan hanya Tuhan adalah kita, di luar itu tidak ada. Itulah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Lanjut. Sesat. Bukan itu terjemahannya. Makanya kalau belajar khotbah benar, belajar bahasa asli. Operator bisa nggak tampilkan Mazmur 23 dalam bahasa Inggris? Kalau bisa King James version. Mazmur 23, ada nggak bahasa Inggrisnya? Sehingga orang khotbah keliru. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Percayalah, yang nggak punya mobil dapat mobil, yang nggak punya rumah itu menyesatkan. Ada operator? Bisa kasih tahu saya ada atau enggak? Mazmur 23 ayat 1 dalam bahasa Inggris. Atau ada di antara Anda yang punya bahasa Inggris? Ya, oke. Sama-sama baca. 1, 2, ya. The Lord is my shepherd. Ayo lanjut. Aku nggak perlu apa-apa lagi. Itu bahasa aslinya. Bukan aku takkan kekurangan aku. Karena Yesus membuat aku terpesona. Gak terganggu saya. Kalian punya mobil, aku gak punya mobil, gak terganggu. Saya pelayanan gak di hotel. Pesawatnya pesawat Lion, bukan Lion. Lion, dia lebih murah daripada Lion. Karena Lion bahasa Inggris kan. Mana lebih mahal, black coffee atau kopi hitam? Black coffee. Cappuccino atau kopi susu? Nah, bahasa Inggris. Saya pikir dia, kenapa terganggu? Banyak kami pendeta terganggu dengan itu. Bahkan ada pendeta tertentu kalau dijemput gak pakai Alphard, terganggu. Ini kekejian seperti ini. Makanya Daud bilang apa? Kerajaanku boleh kau ambil, keluargaku pun boleh kau ambil, nyawaku boleh kau ambil. Tapi satu yang jangan, ada yang tahu apanya? Jangan romo mundur daripadaku. Kenapa gak begitu Kristen? Sebelum kita menomorsatukan dia lebih menomorsatukan kita di balik Natal. Dia tinggalkan kerajaan mulia, dia mau lahir kandang domba supaya kita selamat. Ada apa Kristen? Menekankan sakit sembuh, menekankan yang punya mobil dapat mobil. Gak ngerti tentang kebenaran sekali. Makanya bersyukurlah Anda kalau belum meninggal dengan firman yang murni. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Ada kemungkinan nggak tahun depan kita meninggal? Ada kemungkinan. Ada lah. Soal kemungkinan sebelah kiri Anda persis kemungkinan tahun depan meninggal. Iya, sebelah kiri Anda persis. Kalau sebelah kanan Anda mungkin bulan depan. Ayolah, artinya apa? Mana ada yang tahu kapan kita mati? Mungkin habis khotbah saya mati. Makanya setiap saat kita harus siap mempertanggungjawabkan bahwa Tuhan adalah gembalaku, aku nggak perlu apa-apa. Enak sekali itu. Maka kalau orang fokusnya Tuhan, gak terganggu dengan situasi kondisi, difitnah gak difitnah, diejek gak diejek, disambut atau gak disambut, enak sekali kita berkata, kaulah berbobot sekali gitu kan. Tapi kadang-kadang orang nyanyinya sekedar lip service, entertain, jahat banyak orang bisa sebenarnya. Maka kemudian orang ini habis. Ada yang tahu nggak? Akhirnya dia kerja di mana? Saya percepat. Dia kerja di mana? Dia kerja di mana? Ada belum makan? Dia kerja di mana? Anda tahu kalau ini diucapkan dalam kalangan Yahudi menjijikan. Karena babi itu sangat amat haram sama orang Yahudi. Jangan kalian buka PPK di Israel. Lu jadi PPK nanti sama dia. Sangat amat haram itu bang. Yang lebih ngeri lagi, dia kelaparan, dia mau makan apa? Makanan babi tidak dikasih. Mendingan lu mati daripada babi mati. Artinya bapak ibu anak-anak muda dengar baik-baik. Yang paling mengerikan dalam hidup ini tanpa Tuhan.
berdosa itu satu-satu kejadian yang membuat orang putus hubungan dengan Allah. Jangan main-main dalam perzinahan, jangan main-main dalam mencuri berbohong, jangan main-main dalam buka situs porno, jangan melawan orang tua. Balaslah kejahatan yang menyimpang itu berdosa, itu mengerikan. Orang seringkali dengar firman, yang serius menurut Tuhan gak serius sama dia. Yang serius menurut dunia, serius sama dia. Nanti gak usah. Halo, kanker gak serius ya? Dan nomor dong, kanker gak serius, bohong serius. Tapi banyak pendeta lebih sedih anak yang kanker daripada anaknya masih melawan orang tua. Terlalu jauh dari hati Tuhan. Bagi orang gak percaya kanker serius, karena dia statusnya gak percaya, kanker potensi mati masuk ke neraka. Bagi orang percaya, kanker gak serius. Makanya saya bingung kalau di gereja menekankan kesembuhan-kesembuhan, bukan perubahan kelakuan. Ini masalah. Saya tanya Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Yang keras dong. Niat masuk surga gak? Niat mati dong. Ada pendeta bilang, Pak, saya gak setuju. Kenapa? Saya beriman kayak Henokh dan kayak Elia. Apa itu? Saya gak mati, saya akan terangkat ke surga. Itu Anda gak ngerti kebenaran. Pendeta. Lu kenapa Pak Ridwan? Kamu Kristen gak? Oh, saya Kristen Pak Ridwan. Tahu gak apa arti Kristen? Ada tahu gak apa arti Kristen? Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Jawab, Yesus sebelum mati masuk surga mati dulu gak? Iya, ikut Kristus lah, mati dulu lah. Atau kau nggak pengikut, kau pengikut Henokh, silakan lah. Henokh nggak punya surga, Elia nggak punya surga. Ikut Kristus lah. Saya tanya Anda, 11 murid Yesus tanpa Yudas mati semua nggak? Paulus mati kan? Gak populer tanpa mati naik surga itu case, bukan ukuran. Ada apa Kristen ini? Karena nggak ngerti firman Tuhan. Jawab Bapak Ibu, kalau kita ke surga, kita harus mati. Ulangi. Iya. Halo, kalau kita dari Surabaya dari Jakarta ke Surabaya, mana lebih efektif? Naik pesawat atau jalan kaki? Kalau kita mati ke surga, mana lebih efektif? Kanker atau bisu? Ini ada masalah kanker. Ada apa sih? Ada pendeta khotbah kesembuhan rasanya masalah sakit, tapi dia punya istri simpanan. Nah sekarang main-main ke dalam dosa. Mengerikan Bapak Ibu. Bersyukurlah Anda hari ini, karena Tuhan sayang sama. Maka itu penghinaan bahwa lebih beruntung binatang daripada manusia tanpa Tuhan. Catat baik-baik. Serius sekali orang main-main dalam dosa. Babi, anjing, ayam, tikus, kalau mati masuk surga atau masuk neraka? Gak bisa jawab loh. Masuk surga atau masuk neraka? Gak kemana-mana. Impas kata orang Betawi. Impas. Makanya saya bingung ada khotbah. Kalau anjing kita baik nanti dia masuk surga. Ajaran siapa nih? Anjing masuk surga, siapa yang bagus dia? Ada apa? Jangan suka dengan khotbah-khotbah yang gak sesuai dengan kita. Kalau orang tanpa Tuhan berdosa gak mau bertobat, mati masuk neraka. Arti masuk neraka, selama-lamanya Anda kecewa. Anda kecewa mengerikan. Tidak ada kesudahan. Jangan kaget kalau ada orang di neraka akan teriak, mendingan aku jadi monyet daripada masuk neraka. Mendingan aku jadi babi daripada, karena lebih beruntung binatang daripada manusia tanpa Tuhan. Catat Pepe supaya Anda ngerti, jangan main-main dalam dosa. Yesus datang ke dunia karena serius sekali itu dosa. Saya ulangi, serius tidak serius satu masalah. Lihat siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Kalau ada di komplek perumahan Anda masalah, turun tangan Kapolsek, kita tahu masalahnya, kemungkinan ada perampokan. Kalau turun tangan Kapolda, kemungkinan ada teroris. Betapa mengerikan kalau ada kejadian dalam komplek perumahan Anda, turun tangan Presiden Prabowo plus Panglima ABRI ditambah dengan Kepala Kapolri. Itu serius sekali. Nyambung? Halo, masalah dosa
Bisa nggak Prabowo turun tangan? Kalau Anda ngerti apa itu joy to the Lord, Anda pasti nggak kompromi dengan dosa. Lebih suka orang Kristen yang benar doa puasa untuk tidak lagi kompromi dosa daripada doa puasa sakit sembuh. Catat. Kalau Anda punya ajaran yang benar, lebih suka Anda doa puasa supaya jangan berbuat dosa lagi daripada doa puasa sakit sembuh. Apalagi doa puasa supaya punya anak, doa puasa supaya mobil mau Avanza jadi Innova. Murah sekali yang begitu. Doa puasalah Anda supaya Anda tidak gampang sakit hati. Doa puasalah Anda memberkati orang yang mengutuk Anda. Doa puasalah Anda bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Doa puasalah Anda bisa rendah hati. Itu Kristen. Tidak ada amin kalau begini. Amin berikutnya latah, tak spontan. Maka ketika dia pulang menunjukkan dia bertobat, tampilkan ayat 18 kompleter. Ayat 18. Ini menunjukkan dia bertobat sama ayat 21. Gak sok akrab. Ini dia. Ayat 18. Lukas 15. Ayat 18 dan 21. Tampilkan kompleter. Ini menunjukkan dia bertobat, gak sok akrab. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang Bapa. Itu menunjukkan dia bertobat hancur hati. Banyak orang berzina, Tuhan ampuni aku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Ini nggak bertobat. Kalau ini nggak bertobat, aku nggak layak. Hajarlah aku. Kalau kau angkat aku ke surga silakan Tuhan, aku nggak layak. Harus itu bertobat. Ada bapak-bapak kebetulan orang Batak bintang 1 datang ke rumah saya, diketok rumah saya buka. Shalom, ada pendeta hitam enggak? Oh iya saya. Siapa kita lebih tua? Bingung saya. Kenapa itu pertanyaan? Oh, mungkin bapak lebih tua. Udah berapa lama bapak pelayan? Langsung dia masuk, dia duduk, dia goyang-goyang kakinya. Oh, apa berikutnya? Tolong Pak Ridwan, layani istri saya. Kenapa? Saya berzina, sudah minta maaf, masih marah-marah dia, masih mau saya tampar dia. Ini bertobat. Ini bertobat. Saya bilang paling pantas kalau ditampar. Loh Pak, paling pantas kalau ditampar. Sekarang kau berdiri keluar. Paling bentar. Berdosa saja masih sombong. Halo, kalau Anda tegur firman hari ini, masih malas baca kitab tiap hari, memang lu sombong sekali. Jangan terlalu gak fokus kepada menyenangkan Tuhan. Ayat 21. Ketika dia bertemu dengan bapaknya, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku gak layak lagi disebutkan anak Bapa. Hancur hatinya. Kalau Anda minta ampun tanpa hancur hati, tanpa nangis, nggak kelihatan Anda sungguh-sungguh bertobat, dan kemungkinan Anda ulang lagi dosa itu. Kalau kau buka situs porno, kau maki-maki istrimu, kau lawan suamimu, Tuhan ampuni aku tadi maki-maki istriku. Kalau begitu akan Anda ulang lagi. Tapi kalau Anda diam sejenak 40 detik, 1 menit, 2 menit, terus Anda nangis, Tuhan keterlaluan, aku maki-maki istriku. Ampunilah aku Tuhan. Kalau sampai hancur hati, Anda pasti sulit mengulanginya. Maka jangan pernah bertobat tanpa hancur hati. Ulangi, 1, 2, ya. Jangan pernah bertobat tanpa yes. Sedih sekali saya, banyak pendeta khotbah tentang kekudusan, tapi dia pulang ke istri simpanan. Ada apa ini? Gak takut lagi sekarang orang menjadi hamba Tuhan. Worship leaders di Bandung bagus sekali mimpin pujian, tapi kemudian ketemu dia di kosnya mati dibunuh oleh pacarnya sejenis. Sudah saya lihat ini agak aneh nih. Pada saya tegur, ada sesuatu nggak kamu? Ayo ngobrol sama saya, kapan kita atur waktu. Menghindar. Tapi bisa mimpin pujian. Ini kan proses pematian hati nurani.
Bapak Ibu, lebih hancur hatilah kita berdosa daripada vonis dokter Anda kanker stadium akhir. Lebih hancur hatilah kalau kita berdosa daripada vonis dokter Anda kanker. Tapi yang terjadi banyak orang Kristen, bahkan kebanyakan pendeta, lebih hancur hati ketika divonis dia kanker stadium akhir daripada berdosa. Ini benar. Makanya disambut bapaknya nggak memperhatikan hancur hatinya, tapi bapaknya sukacita sekali. Yang terjadi bapaknya lari. Biasanya dalam budaya Yahudi, bapak ini lari, maka penjaga menara kota trompet, yuk. Ada anak busuk mau balik, tahan bapaknya, jangan lari, jangan memeluk anaknya, pasti dihalangi. Tapi bapaknya lebih besar kasihnya daripada kejahatan anaknya. Dia lari, orang gak bisa menghalanginya. Lari dia, lanjut. Diapain anaknya? Ditampar gak anaknya? Diapain anaknya? Dipeluk terus, dicium. Tahu gak anak ini pakai parfum apa? Parfum babi. Halo, sambutlah pelukan Tuhan dalam hidup Anda Bapak Ibu. Jangan berbuat dosa lagi lah. Itu lebih penting daripada segala sakit sembuh. Kalau kita mengerti pelukan Tuhan, gak peduli sebau apa kita, itu membuat kita apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada pendeta datang ke saya, pendeta, Pak Ridwan, percaya nggak Bapak kasih anugerah Tuhan lebih besar dari dosa kita? Nah iya dong, kasih anugerah Tuhan lebih besar dosa kita. Dengan gagahnya dia bilang, nah gitu Pak Ridwan, walaupun istri saya sekarang 2, tetap saya masuk surga karena Tuhan lebih besar kasih Tuhan daripada dosaku. Bukan itu konteksnya. Kalau kau bertobat, baru kasih Allah memberkati kamu. Kalau kau masih punya istri 2, kau pakai kata kasih anugerah Tuhan lebih besar dari dosamu, kau mengejek Tuhan. Ayo, makin takutlah akan Tuhan. Kerjakan keselamatan dengan takut. Maka anak ini dibersihkan, dirapikan, dipakaikan pakaian anak kandung. Buat pesta, anak sulung dengar ketika dia punya usaha di Bogor, punya usaha di Bekasi, terakhir di Tanjung Priok, dia pulang, dia dilihat rumahnya ada pesta. Bingung dia. Bapak gua kawin lagi ya, kenapa ada pesta? Bingung dia. Ada pembantunya si mama. Boleh saya dramatisir sedikit ya? Boleh dong, kan saya korban. Apa sih Pak? Ada apa nih Pak? Kok gua nggak tahu? Tuan muda nggak tahu? Nggak tahu. Adik tuan muda yang bungsu itu, yang hilang itu, pulang kembali. Papamu nerima. Marah, emosi. Maka orang-orang Kristen, kalau nggak nyambung dengan kesukaan Allah, itu bukan Kristen. Kalau Allah kesukaannya hanya 2. Kalau baca Alkitab dengan benar, kesukaannya hanya 2, bukan sakit sembuh. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat baik-baik, jangan sesat. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa? Karena yang satu bertobat. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Kalau Tuhan meletakkan sukacitanya di kesembuhan, konsisten dong. 10 sembuh, 10-nya sukacita dong. Kenyataan kagak. Makanya makin lama gereja-gereja akan sesat kalau lebih fokus khotbah-khotbah mujizat kesembuhan daripada khotbah bertobat, berubah kelakuan. Ini penting sekali. Maka akhirnya anak sulung ini marah. Orang yang gak sesuai dengan kesukaan Tuhan, orang itu jahat di mata Tuhan. Itu dia katakan ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ayat lanjut. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kata berbicara, dia jelaskan dengan teliti isi hati bapaknya.
Tetapi, arti tetapi berlawanan dengan kalimat sebelumnya. Tetapi ia menjawab, ayah katanya, telah bertahun-tahun sambil marah, sambil gregetan dia. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Keren banget. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing. Jawab, anak bungsu pulang dipotong apa? Dipotong apa? Ya Tuhan, kurang makan semua. Dipotong apa? Lembu tambur. Bukan lembu kurus, tambur. Dia kambing pun enggak. Berarti selama ini kalau dia pesta sama teman-temannya pakai pecel lele. Kambing pun enggak. Kebangetan Bapak ini. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Kata pelacur kalau saya buat film, dia marah sekali. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambur itu untuk dia. Jawab Bapak Ibu, ayat 29 sampai 30. Sepakat enggak kita bahwa Bapaknya pilih kasih? Ayat 29 30. Sepakat enggak kita bahwa anak sulung mengatakan Bapaknya pilih kasih? Kedua, sepakat enggak kita bahwa dia marahin Bapaknya? Itu banyak orang gereja. Ini masalah. Lihat ayat 3 dan 28. Lanjut ayat 30. Ayat 31, bagian-bagian ayat 31. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama. Dia dukung. Emang lu bersama? Enggak, tinggalkan. Engkau bersama-sama dengan aku. Lanjut, kalimat berikutnya. Berarti kalau kau nggak potong sapi untuk pertemuan temanmu, itu bukan masalah saya, masalah kamu. Banyak orang Kristen nggak tahu dua sukacita Tuhan. Hanya dua. Satu, jika satu orang saja bertobat, lanjut, seisi surga bersorak-sorai. Surga representatif dengan kekekalan. Itu kesukaan Allah. Kalau kau berzina, kau malas pacar kita, kau suka maki-maki pasanganmu, kau gak bertobat, mana ngerti kau Kristen sebenarnya? Banyak sekarang orang khotbah gak mau bertobat. Worship leader, singers, pemain musik gak mau bertobat. Aktivis gereja, evangelis, majelis gak mau bertobat. Banyak orang Kristen seperti itu. Gak nyambung dengan kesukaan Tuhan. Kita buka sebelum ayat 32, kita buka Lukas 15 ayat 7. Yuk sama-sama kita baca Lukas 15 ayat 7. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, lanjut. Ini keras sekali loh. Jawab Bapak Ibu, ada nggak firman Tuhan bobotnya gertakan saja? Ada nggak firman Tuhan bobotnya hanya gertakan? Nggak, pasti dikenal. Ini pasti dikenal. Mulai dengan kalimat apa? Aku berkata kepadamu. Setiap ucapan Yesus dimulai dengan kata aku berkata kepadamu. Artinya, perhatikan baik-baik. Setiap ucapan Yesus dimulai dengan kata aku berkata kepadamu. Kalimat berikutnya hafal sampai mati. Jangan lupa. Karena kalimat-kalimat yang mengucapkan aku berkata kepadamu, kalimat berikutnya itu prinsip sekali. Berikutnya, dalam ayat 7 ini ada dua kelompok orang. Kelompok pertama berapa orang? 1. Kelompok kedua berapa orang? Meringan. Ayo dong, nggak ada ini bukan gertakan, ini pasti digenapi. Halo, bukan 1 banding 10 loh, bukan 1 banding 17, bukan 1 banding 34, bukan 1 banding 61, 1 banding 99. Gak gemetar kalian baca ini. Mayoritas orang-orang di gereja 99. Ini masalah serius Bapak.
Itu jumlah ekstrim perbandingannya. Status ekstrim juga. Satu orang ini orang apa? Orang berdosa. 99 ini orang apa? Orang benar. Jawab, seharusnya mana lebih rohani? Orang benar. Tapi akhirnya, jawab, akhirnya mana yang rohani? Kenapa? 99 orang benar tidak memerlukan. Siapa 99 orang benar? Pendeta, pengkhotbah terkenal, ketua sinode, dokter-dokter teologi. Seringkali status kita membuat kita sulit berdoa. Tahun ini saya 44 tahun jadi hamba Tuhan. Ada jemaat biasa berzina, ditegur. Ada pendeta terkenal berzina, ditegur. Ada jemaat biasa ditegur. Nah, pendeta aku jahat sekali. Ampuni Pak Pendeta, aku jahat. Langsung hancur hati jemaat biasa. Yang pendeta terkenal ditegur, marah. 99 orang benar. Artinya pendeta, pengkhotbah terkenal, banyak mujizatnya, justru sulit bertobat. Artinya peringatan keras. Jangan sampai Anda dan saya tidak memerlukan pertobatan sampai mati. Catat baik-baik. Jangan Anda sama dan saya tidak memerlukan pertobatan sampai mati. Tetap memerlukan pertobatan. Bahkan kadang-kala ada dosa yang tidak kita sadari. Ada jemaat saya nggak datang ke gereja, nggak tahu kenapa saya telepon, selalu menghindar. Istrinya saya bilang, bagaimana bisa saya ketemu? Pak, nggak mau dia. Saya bingung. Singkat cerita, saya tunggu di rumahnya, pulang kantor dia nggak bisa hindar, ketemu ngobrol, dia masuk kamar, saya tetap tunggu. Singkat cerita akhirnya dia datang. Tahu permasalahannya apa? Pulang gereja saya biasa salam-salam jemaah. Lagi salam-salam, saya lihat ada sahabat saya lebih kurang 40 tahun gak ketemu. Saya lihat, akhirnya saya ngomong, apa kabar? Sambil saya salam orang ini, gak kulihat mukanya. Tersinggung dia, dosa gak saya? Dosa. Makanya setiap malam saya bilang, Tuhan, kalau ada dosa yang gak saya sadari, ampunilah aku. Jangan Bapak, Ibu, Saudara tidak memerlukan pertobatan. Kita rata-rata status kita membuat kita sulit bertobat. Contoh, bapak-bapak yang sudah menikah dengan baik-baik, bapak-bapak yang sudah menikah dengan baik-baik, mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Jawab. Itu makin sulit kita bertobat. Karena sehebat-hebatnya istri orang mengenal kita, gak ada 1/10 dibandingkan istri kita mengenal kita. Kalau pujian istri orang berangkat dari gak mengenal kita, maka pujian istri orang gak pernah berbuat. Maka selalu saya ingatkan pendeta-pendeta, kalau ada istri orang memuji Anda, masuk telinga kanan, keluar kanan lagi, jangan kiri, nanti ada gadis, kanan lagi. Gak ada itu. Nol. Semua pujian istri orang gak kenal saya. Tidak ada manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya. Catat baik. Gak ada. Siapapun kalian sodorkan, tidak ada manusia di bumi sehebat istri saya dalam mengenal saya. Berarti kalau istri saya menegur saya, berangkat dari mengenal saya atau tidak? Bodoh banget saya tidak mau menikmati teguran istri. Itulah ciri-ciri tetap kita punya kesadaran kita membutuhkan pertolongan. Ada pendeta, khotbah terkenal, ribuan jemaatnya dipuji-puji jemaat, istrinya negur ditampar dia. Makin sulit. Bahkan tidak sedikit kami pendeta pasang muka supaya sulit ditegur. Lalu ngomong sama istrimu, sama suamimu, anak-anakmu, menantumu, stafmu. Kalau aku salah tolong tegur, itu keren sekali. Kalau lebih keren sakit sembuh daripada kesukaan ditegur, Anda mengerti Tuhan. Yang kedua, yang paling bahagia adalah Tuhan sendiri ngomong, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkan dan melakukan. Ayat terakhir, Lukas 15 ayat 32, makin dipertegas. Lukas 15 ayat 32, operator.
Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Kita patut bersukacita. Kita itu siapa? Kita itu siapa di sini? Bapak itu dengan anak sulung. Kita patut bersukacita, adik lu pulang. Kok kita nggak nyambung? Aku sukacita, kau marah. Kemana aja lu? Kau masuk keluar gereja, kau aktif di gereja, masih suka main dalam dosa. Kemana aja lu? Ada, tapi tidak ada. Rata-rata orang gereja ada secara fisik, rohaninya kan. Itulah ritual tanpa spiritual. Salah satu yang pernah saya jelaskan di sini, ada worship leader saya asal menyembah gemetar-gemetar, tapi kedapatan sama saya dia naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Sedang penyembah itu mencicikan. Jangan kau menyembah gemetar, tapi kau masih lawan arah naik motor. Kristen itu bukan hanya di ibadah, dalam kehidupan sehari-hari kita tetap mendapatkan Tuhan, kita nyambung dengan Tuhan. Ada tapi tidak ada. Kita tutup dengan Matius 15 ayat 8 dan 9. Matius 7 ayat 21 sampai 3. Mulai Matius 15 ayat 8 dan 9. Ada tetapi tidak ada. Ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, apakah bentuk penyembahan, nyanyian, khotbah dan sebagainya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Ada secara fisik, secara rohani tidak ada. Ayat 9, apa yang terjadi? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi kita tutup dengan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ada tetapi tidak ada. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang ada itu dia menyenangkan hati Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Apakah berseru dalam nubuat, mujizat, khotbah, penyembahan? Bukan. Melainkan dia yang melakukan kehendak pelaku firman. Pelaku firman menunjukkan kita ada. Orang kira khotbah bagus itu berarti rohani. Tidak. Kalau nggak pelaku, nah, itu dia ayat 22. Kenyataan sekarang banyak ini, ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang, kalau bahasa aslinya, mayoritas orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Terjadi semuanya. Nubuatnya terjadi, mengusir setannya terjadi, mujizatnya terjadi. Yang seringkali direpresentatifkan orang gereja, tanda-tanda diurangi. Sesat sekali Kristen. Makanya ayat 23 sama-sama baca. Ayat 23 sama-sama baca. 1, 2, iya. Pada waktu itulah aku akan berterang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Banyaklah kamu. Kalau bapak, ibu, saudara ada dosa nggak mau bertobat, setelah bertobat nggak mau jadi pelaku firman Tuhan, mana Tuhan kenal Anda? Biarpun khotbahnya bagus, biarpun bisa mujizat-mujizat, stoplah menyimpulkan rohani itu ke sebuah kesempurnaan. Menyimpulkan rohani itu di kelakuan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Khotbah mujizat tanpa perbuatan hakikatnya mati. Rayakanlah Natal Bapak Ibu, jika ada dosa dan kejahatan tinggalkan. Dan jadilah pelaku-pelaku firman. Mulai dengan yang sederhana, capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk tak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap bangun pagi baca Alkitab. Mulai seperti itu. Kasihlah istrimu, jangan hianati perkawinan. Tunduklah pada suami, hormati orang tua, balaslah kejahatan dan kebaikan, ampuni kesalahan. Kita melakukan kehendak Allah. Itulah arti Natal. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras berdoa. Mari kita tunduk kepala. Apakah Pak Heri? Apakah saya langsung tutup? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur Kau sapa kami dengan kebenaran firman Tuhan yang murni dan sejati, supaya kami tidak lagi fokus kepada kesukaan kami,
Kami fokus kepada kesukaanmu, sehingga kita patut bersukacita. Kau dan kami patut bersukacita. Pertama, karena ada orang bertobat. Kedua, menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak ada kesimpulan kerohanian yang benar selain disimpulkan meninggalkan dosa dan kejahatan, menjadi pelaku-pelaku dalam firman Tuhan. Jika kami mendengarkan firman Tuhan, ada dosa dan kejahatan, kami ditegur. Ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Jangan ada di antara kami tidak memerlukan pertobatan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami bertobat, kami lanjutkan dengan mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan getar. Tolonglah Roh Kudus supaya kami menjadi pelaku firman. Mulai di rumah, di jalan raya, di kantor, dimanapun kami berada. Dapatkan kami tidak hilang ya Tuhan. Ada dan ada. Bukan ada tapi tidak ada. Dapatkan kami di mana saja dan kapan saja. Kami menyenangkan hatimu. Itulah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hambamu yang sangat terbatas ini dalam menguraikannya. Materaikan dalam roh hati kami masing-masing. Follow up Roh Kudus supaya kami tegas mengimplementasikannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali dalam aktivitasmu. Angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat kasih Allah Bapa yang kekal yang tidak pernah berubah, anugerah serta damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan, penyertaan daripada Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang dahsyat memberkati saudara sekalian untuk taat dan setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.